Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan, sehingga alhamdulillah ya, walaupun keadaannya cuacanya dingin-dingin empuk gitu ya, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita untuk tetap berkumpul ya di masjid ini dalam rangka bermajelis ilmu, dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ini ya, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fi ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa ala. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas, yaitu surat ke-112 yang terdiri dari 4 ayat. Nah, surat Al-Ikhlas ya, yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah Rabb ya, yang bergantung segala sesuatu kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak pula dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada ya yang setara, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwatul iman rahiman wa rahimakumullah ya, secara global menjelaskan mengenai nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bahwasanya tidak ada yang bisa menyamai dan menandingi kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-izzu izari." Kemuliaan itu adalah sarungku. Wal kibriya ridai. Sedangkan kesombongan adalah selendangku. Faman naza'ani syai'an minhuma adzabtuhu. Barang siapa yang menantangku, yang menandingiku pada kedua hal tersebut, yaitu maksudnya dia sombong dan dia pun berbangga-bangga diri, adzabtuhu, maka aku akan mengazabnya. Nah, lalu kemudian berkenaan apakah surat ini makkiyah atau madaniyah? Maka yang jelas ya, bahwasanya surat ini adalah surat makkiyah, yaitu bahwasanya surat ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Alhamdulillah antum sudah hafal semua sekarang. Ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian ya, berkenaan dengan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, yaitu berkenaan dengan perkataan orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ya, bahwasanya qalal musyrikun ya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbaka, ya,
katakan kepada kami nasab Tuhanmu. Masya Allah, ya. Katakan kepada kami nasab Tuhanmu. Itu perkataan pertanyaan orang-orang musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ahad. Allah itu Maha Esa. Ya. Allahu samad. Kemudian Allah itu Rabb, ya, bergantung segalanya, bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, sampai akhir ayat. Ini sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Ya, agak menakjubkan. Nah, ini karena apa? Karena orang-orang musyrik sendiri yang menganggap berhala-berhala mereka, ya, berhala-berhala mereka ini ada nasab-nasabnya. Sorry itu. Nasab-nasabnya. Lalu kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas. Ini saya agak kecepatan enggak? Cepetan enggak ini? Enggak ya? Santai ya? Ya, saya pengen menghabiskan masalahnya. Ya, ini agak ini ya. Jadi takutnya waktunya nih kurang. Adapun keutamaan surat Al-Ikhlas ini, ya, yang pertama adalah surat ini berisikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat di halaman 320-nya ya. Bahwasanya surat ini berisikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mencintainya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang menjadi pemimpin pasukan perang. Nah, ketika mereka pergi pada waktu itu, seorang tersebut, ya, ketika dia mengimami sholat, kebiasaannya ketika mengimami sholat jamaah mereka, maka pada waktu itu dia membaca surat, kemudian ditutup dengan surat Al-Ikhlas, dan itu terus menerus. Sehingganya setelah mereka kembali lagi pada waktu itu, ya, ke tempat mereka laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan sahabat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada para sahabatnya, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakan kepadanya kenapa dia melakukan perbuatan tersebut. Maka akhirnya para sahabat tadi pun mendatangi dirinya dan kemudian bertanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Maka kemudian dia pun berkata, li'annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas ini mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra biha, dan saya pun suka untuk membaca dengan surat Al-Ikhlas tersebut. Maka hal itu pun kemudian dilaporkan kembali kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengabarkan kepadanya, akhbiruh, ya, kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Jadi apa Pak? Siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas ini, ya, mencintai isi kandungannya dan juga mencintai apabila diamalkan, maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Seperti itu. Nah, kemudian Pak, yang perlu kita ketahui, biasanya hadis ini dijadikan oleh orang-orang di luar sana untuk melegalitaskan perbuatan bid'ah, atau yang mereka sebut dengan bid'ah hasanah. Kata mereka, nih buktinya ada hadis, ya, bahwasanya amalan tersebut bukan langsung harus dari Rasulullah, tetapi dari sahabat. Jadi jangan dikit-dikit dari Rasulullah, jangan dikit-dikit dari Rasulullah. Kalau bukan dari Rasulullah maka bid'ah, kata mereka. Ini buktinya ada hadis yang bukan dari Rasulullah, dari sahabat yang mengerjakannya. Nah, kira-kira menjawabnya gimana nih Pak? Kalau antum ditanyakan seperti itu kira-kira gimana? Diem Pak ya? Apalagi antum pakai masker.
Yang pertama Pak, perlu kita ketahui ya, bahwasanya ini termasuk hadis, yaitu hadis takrir. Jadi itu hadis itu ada nama hadis qauli, perkataan Rasulullah. Ada hadis fi'li, perbuatan Rasulullah. Kemudian ada hadis takrir, yaitu apa? Ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya ketetapan Rasulullah? Jadi biasanya ada para sahabat yang melakukan. Nah, ketika itu lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai perbuatan sahabat tersebut. Maka kemudian Rasulullah pun mengikrarkan, mensetujui perbuatan tersebut. Nah, kalau seandainya Rasulullah setuju, ya, maka itulah menjadi hadis takrir. Dan yang perlu diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mungkin mendiamkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang salah. Jadi apa? Kalau ada perbuatan sahabat yang kemudian setujui oleh Rasulullah, maka itu adalah perbuatan yang benar dan telah diikrarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kalau kita sekarang ini ngebuat perbuatan bid'ah, siapa yang mau mengikrarkannya? Hah? Syaitan. Gak bisa, siapa yang mau mengikrarkannya? Dulu para sahabat jelas yang mengikrarkannya langsung Rasulullah. Dan saking berhati-hatinya para sahabat, kalau ada perbuatan yang kira-kira kata mereka nyeleneh nih kayaknya nih, ya, langsung mereka ngelaporin ke Rasulullah. Saking ingin menjaga agama ini. Lah ini ya, ngerasa agama Islam ini kurang sempurna, dibuat-buatlah lagi. Paham ya? Jelas? Itu hadis takrir. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang membuat-buat, siapa yang mengikrarkannya? Siapa yang tanyakan kepada dia? Siapa yang mengikrarkan perbuatan ini? Nah, seperti itu. Dan banyak ya, kayak tadi perbuatan-perbuatan sahabat yang dilakukan kemudian diikrarkan Rasul banyak. Dan itu menjadi hadis takrir. Ya, ya, misalnya contoh permasalahan azan. Ya, permasalahan azan. Kemudian apa lagi, Pak? Salat sunnah wudu yang dilakukan oleh Bilal, nah sebagainya. Itu langsung diikrarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama untuk membantahnya. Lalu yang kedua, bukankah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, maka Rasulullah pun mengatakan faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah surat-surat yang memang dianggap mudah bagimu. Maksudnya apa? Yang kamu hafal ataupun yang kamu senangi, terserah. Jadi seandainya kita sudah membaca surat Al-Fatihah, ternyata kita membaca surat Al-Ikhlas, ya, kita hafalnya surat Al-Ikhlas aja. Yang satu Al-Ikhlas, yang kedua Al-Ikhlas, ya gak ada masalah. Karena apa? Sudah ada perkataan Rasulullah, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari bacaan-bacaan Al-Qur'an setelah membaca surat Al-Fatihah. Jelas, Pak? Nah, ini sudah cukup untuk menjawab ya syubhat-syubhat mereka. Jelas? Jelas, Pak? Barakallahu fikum. Nah, lalu kemudian yang kedua, ya, untuk bisa lihat lagi di situ juga halaman 321-nya, bahwasanya surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya, telah berkata, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca dalam satu malam itu sepertiga Al-Qur'an? Masya Allah. Banyak, Pak? Banyak nggak, Pak? Kuat antum? Ya. Qalu, maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, ya, mereka pun berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang membaca sepertiga Al-Qur'an? Kaifa yaqra'u sulusal Qur'an? Bagaimana mungkin seseorang itu bisa membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahukan bahwasanya, ya, beliau bersabda, Qul huwallah ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwasanya Qul huwallah surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan
sepertiga Al-Quran. Jadi nanti bulan Ramadan Pak. Enggak ya, tetap antum khatamkan. Jangan mentah-mentah antum dapat hadis ini, wah ya surat Al-Ikhlas aja deh setiap hari. Ya, kalau 3 kali berarti pas khatam Al-Quran. Nah, enggak ya, tetap kita ya perbanyak membaca Al-Quran nanti bulan Ramadan nanti. Kita khatamkan Al-Quran. Ini hanya ingin memberitahukan kepada kita tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Tentunya surat-surat yang lain juga memiliki keutamaan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran ini? Ya, apa yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran ini? Maka para ulama pun menjelaskan maknanya adalah yang pertama, maknanya secara hakiki, bahwasanya memang pahala dari membaca surat Al-Ikhlas ini, ya, pahala dari membaca surat Al-Ikhlas ini, ya, pahalanya sebesar apa? Seperti membaca sepertiga Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ya, para ulama menjelaskan karena Al-Quran ini terdiri dari tiga bagian. Nah, yang pertama adalah berisi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berisi janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah berisi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ikhlas ini hanya berisi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa Pak tadi Pak? Bagian yang ketiganya. Jelas? Jelas? Satu adalah hukum-hukum Allah. Yang kedua adalah apa tadi? Janji dan ancaman Allah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ikhlas hanya berisi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Barakallahu fikum. Lalu kemudian yang ketiga, bahwasanya ya, keutamaan yang ketiga, barang siapa yang cinta kepada surat Al-Ikhlas ini, ya, kemudian dia pun mentadaburnya tadi, ya, kemudian mengamalkan isi kandungannya, maka akan memasukkannya ke dalam surga, ya, sebagaimana yang dijelaskan pada halaman 320 nih ya, bisa lihat bahwasanya ada salah seorang sahabat, ya, mengimami sahabat yang lainnya. Itu salah seorang sahabat Ansor mengimami sahabat lainnya di Masjid Quba. Nah, kebiasaan sahabat ini ketika dia membaca Al-Fatihah, lalu kemudian beliau pun membukanya dengan apa? Qul huwallahu ahad. Lalu kemudian membaca surat yang lainnya. Seperti itu terus. Maka para sahabat yang lain pun berkomentar terhadap perbuatan ini. Ya, sehingga akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepadanya kenapa dia berbuat demikian, maka dia pun mengatakan, karena saya ini uhibbuha, karena saya mencintai surat Al-Ikhlas tersebut. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas ini memasukkanmu ke dalam surga. Ya, Pak? Ya, antum harus pahami itu. Jangan hanya sekedar menghafalkannya. Jadi cinta terhadap isi kandungannya, cinta pula apabila antum mengamalkannya. Karena tadi ketahui dan semua isinya. Dan hal yang paling terpenting di dalam agama kita apa, Pak? Tauhid. Ya, Rasulullah, para rasul itu diutus ke dunia ini untuk apa? Ketauhidan. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul an i'budullah, yang mereka menyeru untuk menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut. Ya, dan untuk menjauhi taghut, syaitan, berhala dan sebagainya. Itu tugasnya para rasul. Jadi yang paling utama adalah ketauhidan. Nah, seperti itu. Ini udah habis belum ya?
Isyanya berapa? 7.15. Kita nanti bisa lewat dikit ya. Saya. Alhamdulillah. Lalu kemudian ya ketika seseorang ya ini yang lainnya, keutamaan yang lainnya, bahwasanya akan dikabulkan doa seseorang ketika dia berdoa dengan menyebutkan nama-nama dan sifat yang ada dalam surat Al-Ikhlas tersebut. Nah, sebagaimana ketika itu ada salah seorang sahabat ya, dia berdoa, kemudian dia pun membaca Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu bi anni asyhadu an la ilaha illa anta, dan aku pun mempersaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ya. Nah, kemudian apa? Al-ahadu as-somad, yaitu Engkau yang Maha Esa, yang yaitu yang Rabb, bergantung segala sesuatu kepadamu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak pula lahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca sampai ini semua ya. Dan tiada sekutu atau tiada sepadan bagimu ya Allah. Nah, kemudian hal ini dengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah pun berkata ya, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, laqad sa'alahu bismil a'zam. Sungguh dia telah meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Naam, alladzi idza su'ila bihi a'ta. Ya, yang dimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala diminta ya dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung tersebut dalam surat Al-Ikhlas ini, a'ta, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikannya. Ya. Wa idza du'iya bihi, dan apabila dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat dengan membaca apa tadi? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas tersebut, ya, ajab, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Jadi antum baca nih. Masalahnya antum enggak hafal tadi bacaan tadi. Hafal enggak, Pak? Itu lihat tuh, Pak. Bacanya di halaman berapa tadi? Halaman 324. Nah, nanti bisa antum hafalkan. Bagaimana doa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, dan itu pun diikrarkan. Lihat, ini pun diikrarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Pak? Nah, barakallahu fikum. Ya. Lalu kemudian keutamaan yang lainnya adalah bahwasanya siapa yang membaca ya surat Al-Ikhlas ini ya dengan berulang-ulang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Naam, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah ahad. Ya, maksudnya apa? Membaca surat Al-Ikhlas. Wal mu'awwidzatain, dan juga apa surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Hina tumsi wa hina tusbih, ketika engkau di sore hari dan juga di pagi hari. Salatan, sebanyak tiga kali. Yakfika kulla yaumin marratain. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupimu ya setiap hari itu sebanyak dua kali. Nah, dicukupi kita segala kebutuhan kita. Ini biasa kita baca, Pak ya, bagi orang-orang yang zikir pagi dan petang. Kalau yang enggak, ya enggak. ya enggak. Nah, seperti itu. Ini kita baca. Kita habis baca ayat kursi, baca qul huwallah 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, bacaan An-Nas 3 kali. Bagi yang melakukannya, bagi yang enggak, yang malas. Nah, lihat seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah ya, diamalkan terus. Lalu kita masuk kepada isi kandungannya. Ya, antum bisa lihat ke halaman 326.
Jadi kalau tadi mengenai keutamaan-keutamanya, sekarang mengenai tafsirannya. Ya, ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya, Allah itu Maha Esa. Ya, dijelaskan, disebutkan artinya dalam tafsir Al-Muyassar bahwasanya katakanlah wahai Rasul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Maha Esa dalam uluhiyahnya. Apa maksudnya uluhiyah? Bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan juga dalam rububiyahnya, bahwasanya yang mengatur seluruh alam ini, mengatur manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga esa dalam asma wa sifatnya. Dan juga esa dalam asma dan sifatnya, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menyamai atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara tersebut. Jelas, Pak? Seperti ini. Nah, kemudian juga Anda bisa lihat di situ bagaimana perkataan Ikrimah. Ya, perkataan Ikrimah. Beliau mengatakan lamma qalatil yahud nahnu na'budu Uzair ibn Allah. Ya. Orang-orang Yahud ketika berkata kami menyembah Uzair anak Allah. Wa qalatin Nasara, sedangkan orang-orang Nasrani pun mengatakan, ya, wa qalatin Nasara, orang Nasrani berkata nahnu na'budu al-Masih bin Allah. Kami menyembah, ya, Al-Masih anak Allah atau Isa anak Allah. Wa qalatil Majus, sedangkan orang-orang Majusi berkata nahnu na'budu asy-syamsa wal qamar. Kami menyembah matahari dan bulan. Wa qalatil musyrikun, sedangkan orang-orang musyrik berkata nahnu na'budul awthana. Kami menyembah berhala. Maka Allah kemudian turunkan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Maksudnya apa? Menyuruh kepada mereka semua yang tadi menyembah Uzair, menyembah Al-Masih Isa, menyembah matahari dan bulan, menyembah berhala-berhala, yang kalian sembah semua itu adalah Tuhan-Tuhan palsu. Akan tetapi yang harus kalian sembah hanyalah Allah yang Maha Esa. Nah, dan tidak ada gunanya seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya, di mana mereka menyembah berhala-berhala yang dimaksudkan oleh mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut perkataan mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut kecuali untuk sebagai sarana atau perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Akan tetapi kita katakan tadi, perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan dan tidak ada gunanya. Jelas, Pak? Jelas? Barakallahu fikum. Kemudian juga, ya, Allah Subhanahu wa taala pun juga telah berfirman sama seperti perkataan, ya, tadi Ikrimah, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Nah, wa qalatin Nasara, sedangkan orang-orang Nasrani berkata apa? Al-Masihu binullah, bahwasanya Al-Masih itu adalah anak Allah. Ya, maka kemudian Allah pun mengatakan, dzalika qauluhum bi afwahim, itu hanyalah perkataan mereka yang keluar dari lisan mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Ini kata Allah. Qatalahumullah, maka Allah pun akan memerangi mereka, melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mungkin bisa mereka berpaling dan melakukan perbuatan tersebut. Pak, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan orang-orang Yahudi maupun perbuatan orang-orang Nasrani ini. Jelas? Lalu kemudian ayat yang kedua yaitu Allahu Samad. Allah Rabb yang bergantung segala sesuatu kepadanya.
padanya. Ikrimah berkata dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya seluruh manusia ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahannya dan juga kebutuhannya. Ini perkataan Ikrimah dari Abdullah bin Abbas. Maka kalau kita sudah mengetahui dengan jelas bahwasanya hanya Allah yang bisa mencukupi kebutuhan kita, dan bahwasanya kita ini hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita meminta harusnya minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika lagi butuh dan sebagainya minta kepada Allah, lalu kemudian ketika sudah hilang kebutuhannya berlari dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga meminta perlindungan kepada jin, meminta perlindungan kepada pepohonan, meminta perlindungan kepada kuburan-kuburan wali. Apa ini? Apa ini gunanya? Yang ada hanyalah kemudaratan, kesesatan, kebatilan. Seperti itu. Dan Rasulullah pun mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah pun memberitahukan bahwasanya kalau seandainya manusia semua sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, enggak ada mereka semua yang bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in jitama'u ala ayaduruka falam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan kalau seandainya seluruh manusia bersepakat untuk memberikan mudarat, memberikan bahaya kepadamu, maka mereka semua enggak bakal bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Berarti semuanya kemana Pak? Ke Allah kembalinya. Walaupun seluruh manusia ini bersepakat untuk menimpakan bahaya, nggak ada satupun yang bisa memberikan bahaya. Kecuali kalau itu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak? Dan Allah pun juga berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka." Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah, berdoa, meminta perlindungan, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau, wa la yadurruk, dan juga tidak bisa mendatangkan bahaya. Jangan. Fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Kalau engkau melakukannya maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Hati-hati. Itu ayat yang kedua, Lalu kemudian ayat yang ketiganya, itu bisa lihat di halaman 327-nya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak pula dilahirkan. Ini bantahan terhadap keyakinan orang-orang musyrik, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala pun membantah mereka, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Mereka menjadikan jin-jin itu sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin tersebut. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Kemudian mereka pun berdusta, berbohong dan berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak laki-laki dan mempunyai anak perempuan, berkata tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Allah bantah. Allah bantah keyakinan orang-orang musyrik tersebut. Seperti itu. Dan juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 26,
Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai anak. Ya, subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka sifatkan tersebut. Bal ibadun mukarramun. Ya, seperti itu. Atau bal ibadun mukramun. Nah, sesungguhnya mereka, yaitu malaikat-malaikat tersebut adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dijelaskan di sini. Bal ibadun mukram. Sesungguhnya mereka ini adalah para malaikat tersebut adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Jelas Pak poinnya? Jelas enggak dari perkataan tersebut? Hamba-hamba bukan anak. Namanya hamba berarti apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu membantah perkataan tapi Pak orang-orang musyrik. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bantah keyakinan orang musyrik ini, keyakinan orang-orang Yahudi, keyakinan orang-orang Nasrani dengan bantahan yang begitu berlogika, Pak. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Kemudian apa Allah kata Allah? Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak walam takul lahu sahibah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala enggak punya istri. Apa keyakinan mereka? Ada enggak antum tanyakan kepada mereka, ya kepada orang-orang musyrik ini, Allah punya istri enggak? Ataupun antum tanyakan kepada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, Allah punya istri enggak? Ada mereka yang bisa menjawab. Mereka hanya mengatakan bahwasanya Al-Masih itu anak Allah, dan mereka enggak pernah berpikir bahwasanya Maryam itu adalah istri. Enggak ada. Maka Allah bantah nih, ya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala punya anak sedangkan Allah sedangkan Allah tidak punya istri. Secara logisnya, secara biologisnya, ini dibuat nih, ya, dibuat mereka supaya berpikir nih manusia. Secara logisnya anda itu, gitu ya. Ketika kalian mempunyai seorang anak, maka seharusnya kalian punya istri. seperti itu. Apa? Barakallah. Itu apa? Pada surat yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, alhamdulillah yang cepat ya. Kecepatan enggak tapi? Enggak ya? Aman ya semuanya? Ya, kecepatan ngomongnya, tapi catatnya kayaknya terlambat ya. Anda tinggal conteng-conteng aja. Tadi saya sesuaikan semua dengan apa yang ada di kitab antum. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini Allah pun juga telah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala ini tidak serupa dan tidak sebanding dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Wa huwas samiul basir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Seperti itu. Taib. Sampai sini aja Pak ya, pas bener ya. Alhamdulillah. Azan dulu. Azan dulu kemudian apa? Kafaratul majlis.